Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perpajakan Ibu Sri Ayu Pracita S. Akun MA dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita dapat membuat video presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yakni ketetapan, keberatan, dan banding pajak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya Nuresha selaku moderator memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Samsiar, Siskawati, dan Muhammad Rangga Ramadan. Kepada pemateri saya persilahkan. Kelas, saya akan membacakan materi ketetapan keberatan. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas akan atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga. Dasar hukum. Yang pertama, pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 632 KMK 04 Tahun 1997 tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 23 PJ 6 Tahun 1997 tentang cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 22 PJ 6 Tahun 1997 tentang tata cara pengajuan dan penyesuaian keberatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu ketentuan pengajuan keberatan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu A. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus. B. Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. C. Pihak yang dipotong yang dipungut oleh pihak ketiga. Keputusan keberatan. Bentuk keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian, menolak, menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Banding pajak. Banding adalah suatu tindakan oleh wajib pajak apabila wajib pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan yang sebelumnya yang telah diajukan. Pengajuan banding dapat diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak sebagai upaya hukum terakhir. Keputusan pengadilan pajak tidak dapat diganggu gugat ke pengadilan tata usaha negara, dan putusannya merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Saya akan membacakan lagi ketentuan pengajuan banding pajak, yaitu ada 3. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, putusan Badan Peradilan Pajak. Badan bukan merupakan keputusan atau usaha negara. Yang ketiga, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Saya akan membacakan putusan banding dari pengadilan pajak, terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, yang kelima menimbulkan kesalahan tulisan atau kesalahan hitung, yang keenam membatalkan.
Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, sebelum menutup video presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan uraian di atas, keberatan atau banding merupakan sarana atau saluran hukum yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan. Ketentuan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983 menyatakan bahwa surat keberadaan dibedakan untuk pajak langsung dan tidak langsung. Demikian.